Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, perkenalkan nama Ana Wendila Rahmadin dari kelas 2020B. Di sini Ana akan menjelaskan sedikit tentang standar auditing syariah dari AAOIFI. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa audit ini merupakan salah satu unsur atau elemen yang sangat penting dalam sebuah perusahaan atau lembaga keuangan. Nah, adanya audit ini akan menghindari penyelewengan atau kecurangan atau yang sering disebut fraud itu yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dalam perusahaan atau lembaga keuangan. Nah, dengan adanya audit ini akan memberikan manfaat kepada lembaga keuangan ataupun institusi yang diaudit. Nah, salah satu manfaatnya yaitu akan memberikan kredibilitas laporan keuangan yang akan disajikan kepada pemilik institusi, terlebih lagi untuk para pemangku kepentingan atau yang membutuhkan laporan keuangan ini yang berada di luar entitas, yaitu seperti pemegang saham, pemerintah, obligator atau obligor, dan yang lain-lain. Lalu yang kedua, dapat mencegah dan menemukan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan atau lembaga keuangan. Nah, dengan adanya audit ini, maka kecurangan-kecurangan yang dilakukan yang terdapat di lembaga keuangan atau institusi keuangan ini akan dapat terdeteksi. Nah, lalu yang ketiga, dengan adanya audit ini, maka laporan keuangan tersebut dapat memberikan keyakinan dalam penyiapan surat pemberitahuan pajak kepada pemerintah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa pajak di Indonesia ini menggunakan atau menggunakan cara itu dengan kita menghitung pajak kita sendiri, gitu ya, menghitungnya dengan sendiri. Lalu dengan laporan keuangan yang diaudit, ini akan memberikan pintu masuk bagi sumber-sumber dana atau pembiayaan dari luar yang tentunya akan sangat membantu dalam pengembangan lembaga keuangan tersebut. Dan yang kelima, dapat membuktikan atau menyikapi kesalahan dan penyimpangan keuangan laporan tersebut. Nah, sedangkan bagi orang lain dalam dunia usaha, ini dapat memberikan keyakinan kepada para kreditur, perusahaan asuransi, investor, dan calon investor untuk dapat menilai prestasi lembaga keuangan atau perusahaan. Keyakinan kepada para pelanggan atau klien intern, profesional, dan keadaan keuangan perusahaan tersebut dapat dirasakan oleh pemerintah dan orang-orang yang bergerak di bidang hukum. Nah, contohnya itu manfaat yang dapat dirasakan itu dapat memberikan tambahan kepastian yang independen tentang kecermatan dan ketepatan laporan keuangan yang disajikan oleh lembaga keuangan tersebut. Yang kedua, dapat memberikan dasar yang independen kepada mereka yang bergerak di bidang hukum untuk mengurus harta warisan dan harta titipan, menyelesaikan masalah dalam kebangkrutan dan insolvensi, serta menemukan menentukan pelaksanaan perjanjian persekutuan dengan cara yang semestinya. Dan yang ketiga, memberikan peranan yang menentukan dalam mencapai tujuan Undang-Undang Keamanan Sosial. Nah, berdasarkan manfaat-manfaat yang tadi itu bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, dan ini tidak akan dapat terlaksana jika tidak ada standar dalam pelaksanaan proses audit. Maka kita di sini akan mengulas standar audit yang dikeluarkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau biasa disingkat AAOIFI, dan Institusi Akuntan Publik Indonesia atau IAP. Nah, Standard Audit Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AAOIFI ini merupakan lembaga internasional yang mengembangkan standar akuntansi, audit, governance, dan etika terkait dengan dengan kegiatan lembaga keuangan syariah dengan memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan merupakan salah satu rujukan untuk menyusun standar akuntansi.
Nah, standar auditing yang dikeluarkan oleh OIFI ini terdapat 4 standar, yaitu yang pertama tentang tujuan dan prinsip-prinsip audit. Standar ini berkaitan dengan audit laporan keuangan dengan tujuan memungkinkannya auditor untuk menyatakan pendapatnya tentang apakah iya atau tidak. Lalu yang kedua tentang standar laporan auditor. Nah, dalam standar ini akan menetapkan dan memberikan bimbingan pada bentuk dan isi dari laporan auditor yang dikeluarkan sebagai hasil dari audit yang dilakukan oleh auditor independen dari keuangan lembaga yang melakukan aktivitas operasional bisnis sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah. Yang ketiga adalah tentang hal keterlibatan dan keterkaitan audit dalam standar ini. Terdapat beberapa poin menurut Auditing Standard for Islamic Financial Institution atau ASIFI, yaitu menyetujui persyaratan keterlibatan dengan lembaga keuangan syariah, respon auditor untuk permintaan oleh klien untuk mengubah persyaratan dari satu keterlibatan yang menyediakan jaminan tingkat yang lebih rendah. Auditor dan harus setuju pada hal keterlibatan dan istilah setuju akan perlu disimpan di surat perikatan audit atau lainnya dengan bentuk kontrak. Nah, hal ini dimaksudkan untuk membantu auditor dalam penyusunan surat keterlibatan yang berkaitan dengan audit laporan keuangan lembaga keuangan Islam. Nah, lalu yang keempat adalah tentang pengujian untuk sesuai dengan aturan syariah dan prinsip-prinsip oleh auditor eksternal. Nah, standar ini dimaksudkan untuk menetapkan standar dan memberikan bimbingan pada subjek pengujian untuk memenuhi aturan syariah dan prinsip-prinsip oleh auditor eksternal sehubungan dengan audit laporan keuangan dari lembaga keuangan yang melakukan bisnis sesuai dengan aturan syariah Islam. Nah, sementara itu di Indonesia terdapat standar auditing yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Isi dari standar tersebut dapat dijelaskan dengan itu. Yang pertama ada standar umum. Dalam standar ini akan terdapat beberapa poin yang isinya akan menjelaskan beberapa. Nah, yang pertama yaitu proses audit yang dilaksanakan dan harus seorang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis sebagai audit berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki oleh auditor. Auditor memang harus memiliki kualifikasi audit yang baik sehingga dapat menjalankan fungsi auditnya secara opsional dan efektif. Nah, yang kedua, seorang auditor harus mengedepankan dan memiliki independensi dan perikatan. Permasalahan independensi auditor ini merupakan isu klasik sejak berdirinya lembaga keuangan syariah secara yuridis di Indonesia. Oleh karena itu, independensi auditor akan sangat mempengaruhi hasil audit. Terlepas dari itu, dengan adanya independensi akan memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan. Yang ketiga yaitu dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran ilmunya secara profesional dengan cermat dan seksama. Untuk menjalankan fungsinya secara optimal dan efisiensi, maka auditor tersebut harus memiliki kompetensi dan kemampuan atau skill serta menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai auditor dengan profesional. Lalu ada juga standar pekerjaan lapangan. Nah, standar pekerjaan lapangan ini ada beberapa poin. Nah, yaitu yang pertama, pekerjaan mengaudit harus direncanakan sebaik-baiknya, dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Nah, segala sesuatu yang akan kita lakukan harus direncanakan dengan baik agar tujuan yang ingin dapat dicapai itu dapat terwujud. Nah, sama halnya dalam proses audit, persiapan yang matang maka dapat menjalankan fungsi auditor dan hasilnya pun akan baik. Lalu yang kedua, pemahaman mengenai pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan saat mengaudit. Yang ketiga, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Nah, dalam menjalankan fungsinya dengan baik, maka auditor harus memiliki kompetensi. Nah, kompetensi di sini ini bukan hanya mengacu pada pengetahuan yang dimiliki oleh auditor saja, tetapi harus pula melalui observasi.
Lalu ada juga standar pelaporan. Nah, standar akhir ini dalam audit menurut IAPI mengenai standar ini ada dijelaskan beberapa poin, yaitu yang pertama ada laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi di Indonesia yang berlaku umum. Lalu yang kedua, laporan auditor harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Lalu yang ketiga, pengoperasi dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dari auditor. Yang keempat, laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Nah, jika pendapat secara keseluruhan dinyatakan. Sebagaimana yang tadi juga sudah dijelaskan bahwa AOIFI ini juga itu salah satunya ada ruang lingkup ya, standar identifikasi basis zakat, dan pada standar itu institusi atau termasuk perusahaan asuransi syariah, perusahaan syariah dan perusahaan induk dari institusi dari perusahaan tersebut. Nah, dalam hal ini dilakukan identifikasi melalui laporan-laporan keuangan yang seharusnya dan atau tidak termasuk dalam perhitungan dasar zakat dan kewajiban atau jatah yang atau tidak boleh dipotong dari zakat aktiva. Nah, standar ini mencakup tarif zakat yang harus dibayar dan pencairan aset dan pencairan dana zakat pada 8 asnaf dan hukum yang berkaitan dengan pencairan. Lalu yang kedua juga ada hukum acara. Nah, metode perhitungan dasar zakat ada dua. Yang pertama ada metode aktiva bersih, dan yang kedua adalah metode investasi bersih. Nah, dan dari kedua metode tersebut memiliki dasar penilaian yang sangat berbeda. Standar ini mengacu pada metode aset bersih. Nah, contoh perhitungannya ada perhitungan dasar dengan metode harta bersih. Nah, dasar zakat itu harta yang dapat dizakatkan dikurangi kewajiban yang terutang selama tahun buku tanggal neraca plus semua angsuran tahun buku tanggal neraca ini ditambah semua angsuran kewajiban tahun buku yang akan jatuh tempo pada tahun yang akan mendatang, dan juga hak pemegang non periode keuangan mendatang, hak pemegang akun investasi yang tidak terikat, lalu hak minoritas, akun investasi terbatas berdaulat, hak minoritas, hak wakaf, hak amal, hak non profit, dan hak organisasi yang tidak memiliki pemilik khusus. Nah, harta yang dapat dizakatkan itu antara lain uang tunai dan sejenisnya, piutang dengan piutang yang ragu-ragu, harta yang disiapkan untuk diperdagangkan, dan juga yang piutang yang diragu-ragukan, dan juga contohnya seperti surat keuangan dan real estate, terus juga aset pembiayaan barang. Pembayaran zakat langsung oleh lembaga. Nah, lembaga atau perusahaan harus berkomitmen membayar zakat dalam keadaan atau kasus berikut. Yang pertama yaitu pemberlakuan hukum zakat yang dapat ditegakkan, penetapan pembayar zakat dalam pasal-pasal asosiasi. Yang ketiga, penerbitan resolusi membayar zakat yang diturunkan oleh jenderal. Lalu ada laporan keuangan terkait zakat. Nah, neraca karena zakat berkaitan dengan kepemilikan yang dapat dizakatkan, karena fakta bahwa zakat berkaitan dengan kepemilikan yang dapat dijadikan aset atau penting bagi lembaga dalam perhitungan zakat aset. Lalu yang kedua ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini atau akun laba rugi ini tidak berbentuk dasar penghitungan zakat, namun dimaksudkan untuk mengetahui dasar perhitungan zakat. Namun untuk mengetahui pendapatan atau laba dari aset tetap yang menghasilkan pendapatan. Definisi syariah tentang zakat dan status hukum zakat dalam syariah. Nah, zakat adalah hak terutang pada jenis harta tertentu, dan pada kategori tertentu pula. Dan zakat ini diwajibkan pada barang seperti emas, perak, mata uang, barang dagangan, hewan
pertanian, mineral, rikaz, harta temuan atau luqotoh, dan zakat tidak wajib pada upah gaji bebas saat menerima hasil kan. Wajib atas bagian penghasilan yang tersisa itu tidak ada bagian penghasilan yang tidak terpakai selama 1 tahun penuh, dan juga tidak wajib zakat pada barang yang tidak diperdagangkan seperti barang sewaan, akan tetapi pada akhir tahun wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, dari sisa pendapatan yang dihasilkan, dan juga tidak wajib zakat atas kekayaan sektor publik, wakaf, dan amal. Nah, lalu ada aktiva tetap operasional. Nah, yang pertama ini ada aset tetap operasional. Nah, zakat ini tidak wajib atas harta tetap operasional seperti gedung lembaga dan peralatannya, atau pada aset tidak berwujud seperti hak paten, hak dagang, dan perangkat lunak komputer yang diperoleh untuk operasi. Nah, selain yang seperti suku cadang. Kedua, ada aset tetap yang menghasilkan pendapatan. Atas aset yang tetap surat atau akan. Nah, jika aset tersebut atau aset sewaan itu tidak diperoleh untuk diperdagangkan, padahal zakatnya wajib pada akhir tahun, maka zakatnya ya wajib dikeluarkan pada akhir tahun. Namun pada bagian yang tidak dikeluarkan dari pendapat, lalu zakat. Nah, aset lancar yang liquid atau mudah dilikuidasi itu merupakan harta tunai dan harta yang dapat berupa harta nah, dan dapat ditampilkan dalam laporan keuangan sebagai berikut, seperti uang tunai di tangan, harta emas dan perak, saldo bank, obligasi, sukuk dan dana, aktiva lancar komoditi, dan juga piutang instan. Kita juga punya beberapa kewajiban. Yang pertama ada klasifikasi kewajiban. Kewajiban dalam laporan keuangan terdiri dari pos-pos yang tidak hutang, yang terutang oleh lembaga dalam arti syariah yang ketat. Ini meliputi misalnya modal perusahaan, cadangan-cadangan, dan keuntungan. Nah, hutang termasuk dalam pos kewajiban dan keuntungan. Hutang yang termasuk dalam item kewajiban terdiri sebagai berikut, yaitu kewajiban tidak lancar atau jangka panjang yang mengacu pada utang yang jatuh tempo setelah 1 tahun. Utang tersebut biasanya timbul dan aset tetap dengan utang. Selain pengerjaan jangka panjang lainnya atas aset tetap utang di samping utang jangka panjang lainnya. Nah, yang kedua ada kewajiban lancar atau dengan jangka pendek yang mengacu pada utang yang menjadi jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Nah, hutang yang terutang oleh institusi ini harta yang dapat dizakati saat ini untuk tujuan perdagangan. Mereka harus memiliki harta yang dapat dizakatkan untuk tujuan perdagangan yang harus mereka miliki dan dipotong dari dasar zakat. Nah, jika utang yang terutang oleh lembaga ini timbul dari memperoleh harta tetap yang tidak dapat dizakati, ini tidak boleh dikurangkan dari harta yang dari dasar zakat. Nah, lalu penerapan dalam kewajiban lancar dalam laporan keuangan. Yang pertama ada giro atau saldo giro, itu harus dipotong dari harta zakat lembaga dengan dipotong dari rekening mana harta zakat lembaga. Yang kedua ada kreditur. Nah, item ini mengacu pada jumlah yang harus dibayar kepada kreditur lembaga selama 1 tahun zakat. Nah, yang ketiga ada kreditur barang jualan saham. Nah, yaitu orang yang membeli barang dari instansi melalui saham dan mengejar barang dari institusi melalui saham dan memiliki yang belum mereka terima gitu. Lalu yang keempat kreditur. Nah, barang tersebut merupakan utang karena lembaga sudah masuk komitmen untuk
membuat mereka, dan itu belum dilakukan. Lalu yang kelima, kreditur barang yang dibeli istisna. Ini menunjukkan komitmen hutang institusi saat membeli barang. Komitmen itu membeli barang dengan cara melalui istisna. Lalu yang keenam, ada surat-surat pembayaran. Nah, ini termasuk tagihan dan obligasi pesanan yang diterbitkan untuk importir barang dan jasa yang ditangguhkan, atau wesel pesanan, importir barang dan jasa yang ditangguhkan, atau wesel dan pesanan. Yang ketujuh, biaya yang masih harus dibayar. Nah, ini adalah biaya yang berhubungan dengan saat ini periode dan harus dibayar pada periode berikutnya. Nah, terus juga ada beberapa. Pertama itu definisi ketentuan penyisihan, menunjukkan jumlah yang ditahan dari pendapatan di akhir provisi, mewakili jumlah yang ditahan dari pendapatan di akhir periode keuangan untuk memenuhi kemungkinan kekurangan aset dan untuk memenuhi komitmen yang ditentukan secara tidak tepat atau tidak terduga dari lembaga. Yang kedua, ketentuan yang berkaitan dengan aset lancar. Nah, sejak zakat dapat dihitung berdasarkan nilai pasar dengan lancar berdasarkan nilai pasar, ini tidak dianggap sebagai bagian dari kewajiban yang harus dikurangi dari harta yang zakati. Lalu yang ketiga, ada ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban. Ketentuan kewajiban ini komitmen yang ditentukan secara tidak tepat, tujuan menutupi komitmen tunjangan akhir masa kerja, staf cuti, perpajakan, dan ganti rugi. Perpajakan dan ganti rugi ini harus masuk akal, jadi tidak menjadi rahasia. Lalu yang keempat, dalam hal provisi dapat dari aset bunga tidak boleh dipotong. Nah, jika kebetulan terlibat, ini tidak boleh dipotong. Jika kebetulan terlibat di dalamnya, maka pengurangan hal ini harus mencakup hanya di dalamnya. Pengurangan dari aset dalam hal ini harus mencakup hanya komitmen yang diakui syariah. Lalu yang keempat, selanjutnya itu ada cadangan. Nah, cadangan ini adalah jumlah yang berdasarkan undang-undang. Nah, cadangan wajib adalah jumlah yang dipotong dari keuntungan yang itu. Lalu neraca modal dananya. Premi menyediakan sumber pendanaan bagi perusahaan. Mereka tidak dari kewajiban utangnya, meskipun tidak dianggap sebagai bagian dari kewajiban utangnya, tapi sekalipun itu modal biasanya disebut di bawah di bawah kewajiban. Lalu yang 5 itu ada 8 penerima dana, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, gharim, sabil, dan rikon. Lalu yang terakhir yang keenam yaitu hukum pencairan dana zakat. Nah, pembayar zakat atau lembaga itu tidak dapat mengeluarkan zakatnya atau komitmennya dengan membebaskan debitur dari kewajiban utangnya. Namun dapat membayar kembali hutang mereka dari jumlah zakat yang mereka terima dari kreditur mereka. Nah, dengan ketentuan bahwa pengaturan tersebut tidak melibatkan kreditur mereka.